Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan dari kitab Amsal pasal 26, satu ayat saja, yaitu ayat 2. Kembali saya ingatkan kita dengan semangat membaca firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan dan kita nikmati, ya, kita nikmati. Mari kita baca. 2 ya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Puji Tuhan. Kita pelajari dulu hari ini dari firman Tuhan, apa itu kutuk dan apa itu berkat menurut firman Tuhan, ya. Jadi supaya kita, karena perkataan ini sering kita temukan, kata kutuk, kata berkat itu sering kita temukan dalam Alkitab. Jadi kita harus betul-betul paham apa artinya itu menurut Alkitab. Kita lihat dulu dari firman Tuhan. Apa itu kutuk? 1 Korintus 15 ayat 56. Kita baca. 2 ya. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita perhatikan. Sengat maut. Sengat artinya racun. Ya, yang menyakiti, yang menyiksa. Jadi sengatnya maut itu adalah dosa. Maut itu, ya, kematian itu punya racun yang menyiksa, yaitu dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana maksudnya? Mari kita lihat. Ulangan 28. Dari ayat 15 sampai 68 begitu panjang ini, di sini diuraikan saudaraku apa itu kutuk, tapi untuk mempersingkat kita baca 2 ayat saja, ayat 15 dan ayat 45. Kita baca ya. 2 ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 45. 2 ya. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Di sini dijelaskan, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya, itulah dosa. Jadi jika kita melakukan pelanggaran atau berbuat dosa, maka kutuk ini, kuasa dosa ini akan aktif, dikatakan memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah. Jadi artinya saudaraku, ya, kutuk adalah kuasa dosa yang merusak dan membinasakan. Saya ulang ya, kutuk adalah kuasa dosa yang menghancurkan dan membinasakan. Kita lihat saudaraku dalam Alkitab, ketika Tuhan berfirman, Dia melihat segala yang dijadikannya itu amatlah baik. Tetapi saudaraku, ketika dosa masuk di dalam dunia oleh manusia pertama itu, kita lihat kuasa dosa itu mulai aktif, merusak segala sistem yang baik. Keseimbangan dari segala ciptaan Allah itu mulai dirusak oleh kuasa dosa itu. Maka kita lihat tanah mulai terkutuk. Tanah terkutuk artinya tanah tidak lagi menghasilkan hal-hal yang baik, tetapi duri
Dikatakan semak duri yang tumbuh. Kalau sebelum ada dosa, saudaraku, tanah tidak pernah menumbuhkan semak duri. Yang tumbuh adalah segala yang diperlukan oleh makhluk hidup pada waktu itu. Jadi segala sistem yang baik itu dirusak. Tubuh manusia yang telah dibangun oleh Tuhan dirusak oleh dosa itu. Sehingga kita lihat, saudaraku, hanya dapat bertahan 900 lebih. Akhirnya runtuh juga tubuhnya Adam dan Hawa itu. Karena apa? Oleh kuasa dosa. Jadi ngeri, saudaraku, kuasa dosa itu. Mari kita lihat dulu bahwa dosa itu merusak segala ciptaan Tuhan. Dalam Roma 8 kita lihat dulu. Makanya tidak main-main, saudaraku, dampak dari dosa. Segala ciptaan itu dirusak. Kita lihat dulu dalam Roma 8 ayat 19 sampai 23. Mari kita baca. 2 ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita lihat, saudaraku, segala makhluk mengeluh. Segala makhluk artinya alam semesta ini. Alam semesta ini menanti-nantikan saat anak Tuhan dinyatakan. Jadi pusatnya, saudaraku, iya, kepada anak-anak Tuhan. Kalau sudah terjadi pemulihan bagi gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan, maka segala ciptaan ini akan Tuhan pulihkan. Haleluya. Jadi dahsyat, alangkah ngerinya, saudaraku, kuasa dosa. Jadi kuasa dosa itu aktif, itulah kutuk. Terus menghancurkan segala yang baik sampai punah dikatakan. Jadi, saudaraku, yang menjadi masalah adalah dosa. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa kalau orang tidak berdosa. Ya, kita ingat itu. Jadi dosa yang menjadi persoalan. Contoh, saudaraku, kalau kita melanggar hukum negara, ya, peraturan-peraturan berbangsa dan bernegara ini, yang menuntut kita siapa? Yang menuntut, yang melanggar firman adalah hukum itu. Jadi hukum itu yang menuntut. Kuasa dosa, makanya dikatakan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hukum Taurat itu firman. Firman hukum Taurat itu firman Tuhan. Jadi yang menuntut kita ketika kita melanggar hukum Allah adalah hukum itu sendiri. Hukum itu yang menuntut, saudaraku. Itulah kutuk. Ya, mari kita sekarang melihat kebalikannya, apa itu berkat. Jadi kalau tadi kutuk adalah kuasa dosa yang menghancurkan dan membinasakan, maka berkat adalah kuasa kebenaran yang memulihkan dan menghidupkan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Galatia 3. Mari kita baca ayat 13 dan 14. Kita baca 2. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman
kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan. Kebenaran, ya, kuasa kebenaran itulah berkat. Dan kebenaran itu oleh Kristus Yesus. Artinya begini saudaraku, kutuk ada oleh karena dosa. Berkat ada karena Kristus Yesus. Dikatakan di sini, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, dari kuasa dosa tadi. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tolong diperhatikan saudaraku. Itu makanya saudaraku, ya, kita tidak akan pernah bisa lepas dari dosa oleh perbuatan baik. Tolong diperhatikan. Kenapa? Karena kita sudah terjual dalam dosa, terjual, tergade. Itu di dalam Roma 7, ya. Jadi harus ditebus. Makanya ada istilah dalam Alkitab ditebus, dibeli. Kita sudah tergade. Ingat kalau bicara firman Tuhan itu bicara hukum. Makanya nggak bisa sembarang. Tuhan pun dia bertindak sesuai dengan hukum Tuhan. Tuhan sendiri tidak mau melawan hukumnya. Makanya saudaraku, kalau pikiran saya waktu masih remaja yang begitu praktis, gampang iblis itu langsung ditangkap, dibuang ke neraka. Itu pikiran praktis. Tapi bukan begitu cara hukum. Manusia berdosa harus dia ditebus karena dia sudah tergade dalam hukum dosa. Dia harus ditebus saudaraku. Maka tebusannya apa? Dikatakan tadi Kristus tersalib. Artinya dikatakan kalimatnya di sini saudaraku, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Jadi Kristus waktu disalib itu dia terkutuk. Tetapi terkutuk oleh apa? Oleh dosa kita. Jadi tadi saudaraku, kuasa dosa yang merusak dan menghancurkan itu telah ditimpakan semua kepada Yesus di kayu salib. Itu makanya kita ditebus oleh darah Yesus. Nah setelah kita ditebus, baru kita dapat berbuat baik. Itu saudaraku. Jadi orang tidak akan pernah bisa bebas dari dosa tanpa ditebus. Sebab upah dosa ialah maut. Harus mati. Ya kan? Nah, oleh Kristus Yesus, maka kebenaran dinyatakan. Maka kuasa kebenaran itulah yang memulihkan kita dan menghidupkan kita. Haleluya. Itu makanya seperti yang sering saya sampaikan, ketika kita sudah terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah dipindahkan dari bawah kutuk atau dari kuasa dosa kepada kebenaran, yaitu berkat. Makanya sering saya katakan, orang yang percaya itu tidak lagi berada di bawah kutuk, tetapi telah berada di bawah berkat. Haleluya. Mari kita lihat dulu contoh supaya jelas apa itu berkat dan apa itu kutuk. Mari kita lihat contoh, ya. Dalam Lukas 16 kita baca bersama ayat 19 sampai 24. Judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19 sampai 24, mari kita baca dua ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu,
lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya mau bertanya dulu saudaraku, di sini ada orang kaya, dikatakan berpakaian jubah ungu dan kain halus, setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan ada pengemis bernama Lazarus penuh dengan borok, sebatang kara. Saya tanya dulu, di antara kedua orang itu siapa yang diberkati Tuhan? Coba, siapa yang diberkati? Ngomong, nggak apa-apa. Lazarus, sebatang kara, borok, mengemis saudaraku. Tapi orang kaya itu penuh dengan kemewahan. Tapi siapa yang diberkati? Lazarus itulah yang diberkati. Artinya saudaraku, supaya kita saat ini, hari ini, mulai hari ini mengerti bahwa berkat bukan bicara tentang materi atau uang. Haleluya. Bukan materi atau uang kalau bicara tentang berkat. Ingat itu. Berkat adalah kehidupan kekal. Lalu materi uang itu apa? Materi atau uang itu alat. Itu dapat menjadi alat berkat, tapi juga bisa alat kutuk itu. Ya, makanya harus sering diingatkan, kita harus bijaksana menghadapi mamon yang tidak jujur itu atau materi ini. Orang bijak menjelaskan, ya, seperti ini saudaraku. Perahu tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada air. Tetapi hati-hati, jangan air sampai masuk ke dalam perahu, sampai menenggelamkannya. Kita selalu butuh materi, tapi hati-hati, materi bisa menenggelamkan hidup. Banyak saudaraku kita lihat orang terkutuk oleh karena uang atau materi ini. Jadi artinya saya ulangi saudaraku, berkat bukan bicara soal uang atau materi. Tetapi uang atau materi bisa itu menjadi alat bagi berkat. Contoh ya, kita dapat melakukan pelayanan butuh materi. Berarti di sana uang itu atau materi itu menjadi alat berkat, ya kan? Itu sudah aku jadi supaya, tapi uang atau materi ini juga bisa menghancurkan orang, akan dipergunakan, kutuk itu menghancurkan. Kita lihat saudaraku orang-orang yang koruptor itu. Karena mereka cinta uang, ya, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, kata Alkitab. Jadi hari ini kita harus betul-betul mengerti apa itu kutuk. Saya ulangi, kutuk adalah kuasa dosa yang menghancurkan dan membinasakan, dan sebaliknya berkat adalah kuasa kebenaran yang memulihkan dan menghidupkan. Haleluya. Jadi jangan lagi kita salah mengerti. Ya, kembali kita kepada firman Tuhan tadi, Amsal 26 itu tadi. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Maksudnya seperti apa saudaraku? Mari kita lihat Bilangan 23 ayat 7 dan 8. Kita baca dulu. Bilangan 23 ayat 7 dan 8. Kita baca dua iya. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah?
bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Kita lihat saudaraku, kalau kita tahu kisah ini, Bileam ini adalah tukang tenung atau disebut nabi palsu, atau lebih tepatnya dukun besar. Jadi dia dukun yang sungguh waktu itu terkenal. Kalau dia mengutuk siapapun pasti terkutuk. Lalu Balak raja Moab memanggil dia untuk mengutuk waktu itu karena orang Israel lewat dari daerah mereka. Begitu banyak saudaraku, kurang lebih 3 juta. Mereka ingin menghancurkan bangsa Israel ini. Tetapi kita lihat seperti yang disaksikan tadi firman Tuhan ini. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Coba kita lihat ayat 23-nya dari Bilangan 23 ini. Untuk meneguhkan kita saudaraku, bagian A saja kita baca. Bagian A kita baca 2 ya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Yakub itu menunjuk kepada Israel secara jasmani. Israel itu menunjuk kepada bangsa Tuhan, bangsa pilihan, jadi kita. Jadi mantra apapun kepada orang yang taat kepada Tuhan, bagi mereka yang tinggal di bawah berkat, mantra apapun tidak mempan. Maaf saudaraku, dalam penginjilan kami sering berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Banyak yang sudah kami bakar. Ada jimat-jimat. Banyak sekali. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita yang di bawah berkat ini akan menghancurkan kutuk. Jadi ingat, kalau kita tetap di bawah berkat, di dalam kebenaran, mantra apapun tidak mempan. Itu makanya jangan kita ikut-ikutan saudaraku seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam usaha ditaruhlah apa, katanya ada aiksi pangulu dari sana, dibawa lagi dukun-dukunnya, bermantra-mantra. Justru kalau dipanggil itu wakil-wakil setan itu saudaraku, justru itu mengundang kutuk di tempat mereka tinggal itu. Mengundang kutuk. Tapi banyak orang Kristen enggak mengerti itu saudaraku. Lalu mereka percaya kepada kuasa kegelapan itu yang justru memperbudak mereka tetap tinggal di bawah kutuk itu, sehingga mereka terus akan berada dalam kuasa kutuk itu. Mengerikan saudaraku. Mantra apapun tidak mempan. Jangan takut. Makanya andalkan nama Yesus. Amin. Andalkan saudaraku. Ketika kami memasuki ruangan ini, kami periksa, ada di situ, ada bekasnya di situ. Jimat-jimat kami bakar. Jadi yang kita undang adalah kuasa Tuhan. Tidak mempan. Seperti burung pipit mengirap. Seperti burung layang-layang terbang. Artinya kalau ada orang yang mencoba mengutuki kita, yang mencoba dengan kuasa-kuasa kegelapan, maka akan terbang itu seperti burung yang terbang, tidak akan pernah mengena kepada orang yang ada di bawah berkat Tuhan. Haleluya. Makanya saudaraku, kita harus terus menguji diri kita, apakah kita masih tetap tinggal di dalam kebenaran itu. Ini yang perlu kita harus teliti saudaraku. Coba kita lihat dulu lanjutan dari kisah ini, Bilangan 23 ini. Di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 3 kita baca, nanti saya jelaskan. Mari kita baca. 2 ya. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab.
Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal-peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Saya jelaskan ya. Waktu itu Bileam ini mau mengutuk, tidak sanggup karena Tuhan mengatupkan mulutnya. Malah berkat yang dipaksa oleh Tuhan diucapkan oleh Bileam ini. Jadi nggak bisa dia mengutuk. Tapi saudaraku, dia tahu cara menghancurkan. Begini saja, berikan perempuan-perempuanmu untuk menghancurkan bangsa Israel itu, supaya mereka diajak menyembah kepada Baal-peor dan makan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Wah, terjadi saudaraku. Mereka berpasangan dengan Baal-peor, artinya berpasangan itu dia menyembah, takluk dia kepada Baal itu. Oleh perempuan-perempuan itu tadi, mereka berzina. Artinya mereka keluar dari kebenaran. Keluar mereka. Maka murka Tuhan. Apa itu murka Tuhan? Itu tadi kuasa dosa. Karena mereka sudah melanggar firman, maka hukum itu akan menuntut. Maka dikatakan terjadi tulah. Sekejap saudaraku 24.000 mati. 24.000 mati. Ini saudaraku, selama mereka ada di dalam kebenaran itu, mereka tidak akan pernah bisa dikutuk. Tidak akan pernah bisa. Tapi ketika mereka keluar, bahkan dikatakan berpasangan, mereka menyembah kepada dewa-dewa kekejian itu, saudaraku. Dewa-dewa itu sama dengan dukun, saudaraku. Sama dengan dukun. Kalau kita sudah berdukun, sudah menduakan Tuhan, itu yang paling keji di hadapan Tuhan. Maka saudara sudah keluar dari kebenaran kalau sudah percaya kepada dukun-dukun itu. Makanya jangan mau termakan dengan nasihat-nasihat yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Karena orang Batak ini ada yang menganggap, oh opung kami itu bisa masuk kepada seseorang menjadi mengobati dan sebagainya. Firman Tuhan menjelaskan, saudaraku, kalau sudah roh manusia yang sudah meninggal itu hanya ada dua. Kalau tidak di pangkuan Abraham, ada di Seol. Di situ nggak bisa bergerak seperti tadi yang kita sudah baca. Dia sudah disiksa di sana, nggak bisa bergerak. Makanya dikatakan orang itu kepada Abraham, pergilah dulu kepada saudara-saudara saya, coba dulu si Lazarus itu hidup kembali, suruhlah dulu ke rumah saudara-saudara saya, supaya mereka jangan merasakan seperti yang saya rasakan ini. Kalau seandainya dia bisa bergerak, seperti orang Batak katakan, kalau ada orang yang meninggal hari ketiga, kelentang-kelentong di dapur sana, dikatakan sudah datang opungnya yang sudah meninggal itu. Maka aja kalau ada orang Kristen takut kepada setan, itu paling bodoh itu. Ada orang takut kan? Ingat saudaraku, kita yang di bawah berkat ini, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Saya sudah jelaskan waktu itu, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah diangkat menjadi anaknya, dimeteraikan dengan rohnya. Artinya secara hukum sorga sah kita anaknya. Rohnya dinyatakan di dalam kita yang berkata ya Aba, ya Bapa. Amin. Maka roh yang kuat, yang maha kuat itu, yang lebih besar dari segala roh itu ada di dalam kita. Tapi kenapa kita harus takluk lagi kepada roh-roh dunia yang miskin, melarat, lemah? Ini saudaraku. Coba kita lihat dulu ayatnya dalam Galatia. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Jadi supaya kita lihat roh-roh dunia ini, ya. Seperti apa roh-roh dunia ini? Coba kita baca di sini. Galatia 4 ayat 8 dan 9. Kita baca 2, ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah
Atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Lihat saudaraku, roh-roh dunia ini yang lemah dan miskin. Tapi banyak orang meninggalkan Tuhan, malah memilih roh-roh yang miskin, yang lemah ini. Tapi kita saudaraku, ya, ingat tadi, kita sudah berada di bawah berkat. Jangan keluar dari sana, supaya jangan kena tadi, seperti bangsa Israel itu. Kalau kita keluar dari kebenaran, maka hukum dosa akan menuntut. Hukum dosa akan memburu kita. Ya, mari saudaraku, makanya coba kita lihat. Ada di sini diingatkan saudaraku, 2 Korintus 13 ayat 5. Supaya kita pun menguji diri kita ya. Kita baca 2 Korintus 13 ayat 5. 2 ya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Uji saudaraku. Jadi nggak perlu menguji orang, uji aja diri sendiri. Dan selidiki, apakah saya ini masih tetap di bawah berkat? Apakah saya ini sudah lari dari sana? Untuk membuktikan atau menguji, tidak sulit saudaraku. Mari kita lihat ayatnya. Tidak sulit. Yakobus 3. Menguji ya, menguji apakah Kristus masih tetap dalam hidup kita. Kita lihat Yakobus pasal 3, seperti ini cara mengujinya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Mari kita baca. 2 ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Menguji, lihat. Jadi kalau mulut kita ini memuji Tuhan, tetapi juga mengutuki, Kristus gak ada dalam diri kita. Karena apa? Dari sumber air, mata air yang satu, tidak mungkin menghasilkan yang manis dan yang asin dikatakan tadi. Mulut kita pun gak boleh saudaraku keluar berkat tetapi keluar juga kutuk. Gak boleh. Kalau masih dua-duanya keluar, belum, Kristus belum tinggal dalam kita. Itu cara menguji. Makanya kita perhatikan. Perkataan-perkataan apa yang sering keluar dari mulut kita. Masihkah kita suka mengatakan kata-kata kutuk, sumpah serapah dan sebagainya? Kalau masih saudaraku, kita masih jauh dari Kristus itu. Itu cara menguji. 1 Petrus 3 kita lihat dulu. Jadi harus seperti ini kita saudaraku. 1 Petrus 3 ayat 9 mari kita baca. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita baca 2 iya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya. Mari saudaraku, kita harus selalu belajar. Dari mulut kita harus selalu berkat. Ya, jangan kutuk yang keluar, harus berkat. Jadi saudaraku, sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita dari firman Tuhan mengerti kita berada di mana sekarang. Jadi kalau masih ada di tempat kita ya, entah di rumah, di usaha, ada jimat-jimat, segera panggil hamba Tuhan. Kalau nggak berani bakar sendiri.
Panggil hamba Tuhan, berdoa, dibakar itu, kita undang hadirat Tuhan. Jangan sedikit pun pernah percaya kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dikatakan tadi. Roh yang ada dalam diri kita, saudaraku, adalah roh Allah. Itu yang kita andalkan, jangan roh-roh yang lain. Kira-kira masih ada nggak yang percaya di sini kepada dukun? Masih ada nggak yang percaya? Nggak ada ya? Jangan ada yang percaya. Itu wakilnya si iblis itu. Percaya hanya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan kehidupan. Jadi kita sekarang berada di bawah berkat, mantra apapun tidak akan mempan. Di bawah berkat, di bawah kehidupan, di bawah kebenaran. Selama kita tetap di bawah kebenaran itu, maka kebenaran itu pun aktif terus. Berkat itu aktif, ya, memulihkan dan menyempurnakan hidup kita. Haleluya, amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri.